kita kenal dengan istilah al-hur atau jamak dari huriyah yang maknanya itu adalah bidadari, guys. Menurut buku yang Anda baca ya, bidadari itu tuh berasal dari bahasa Sanskerta nih. Bahasa Sanskerta ya, Kak? Yang dimana artinya itu adalah makhluk berwujud manusia berjenis kelamin wanita yang cantik dan elok. Oh, Masya Ya, Allah. sangat mempresentasikan kita sekali nggak sih? Masya Allah, merepresentasikan kita. Iya, Sampai gitu kita ya. berdua. Kita berdua gitu ya, teman-teman. Nah, biasanya dalam istilah bahasa Inggris ya, kita kenal bidadari ini tuh dengan istilah angel ya. Angel. Dan kalau dalam bahasa dari Padang Panjang. Padang Panjang. Iya. Pasti banyak tuh Kak teman-teman KBAI dari Padang Panjang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KBAI-vers. Kembali lagi bareng kita di Narasi Hawa. Hawa bercerita, dunia bercahaya. Nah, jadi teman-teman, balik lagi bareng Ana Maisun yang akan memandu acara kita lebih ke podcast, enggak podcast juga sih, kayak lebih sharing-sharing aja kayaknya ya Kak ya. Boleh. Sharing-sharing kita pada sore hari ini, teman-teman semuanya. Nah, pasti pada penasaran dan udah gak sabar kan kira-kira hari ini kita bakal ngomongin apa sih setelah kemarin kita tuh udah ngebahas tentang antara batas rasa malu dan rasa sombongnya seorang perempuan. Nah, untuk itu teman-teman, kita udah mengundang salah satu senior kita yang emang Masya Allah sekali. Di sini ada Kak Ila. Halo Kak Ila. Halo Mbak Isun. Gimana nih Kak Ila kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Isun gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, gimana nih Kak Ila kira-kira untuk materi hari ini? Masya Allah sekali kan Kak? Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin kita itu ngebahas tentang antara rasa malu dan sombongnya seorang perempuan, kali ini kita bakal membahas tentang sifat yang mungkin lebih ke sesuatu yang lemah lembut dan sangat indah ya Kak Ila ya, sangat cantik. Dan kita akan membahas juga tokoh-tokoh inspiratif yang sangat-sangat merepresentasikan kata-kata tadi nih teman-teman. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah tokoh inspiratif wanita, teman-teman semuanya. Nah, di sini teman-teman, kita udah menyiapkan satu judul yang dimana judul ini tuh akan menjadi alur pembahasan yang sangat-sangat menarik dan pastinya sangat-sangat bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang menjadi bidadari bumi, belajar dari perempuan hebat zaman Nabi dan perempuan inspiratif masa kini, kayak gitu. Nah, Kak Ila, menurut Kak Ila, bidadari itu apa sih Kak? Bidadari ya, kita membahas konsep bidadari. Sebenarnya bidadari itu, menurut buku yang Anda baca ya, bidadari itu tuh berasal dari bahasa Sanskerta nih. Bahasa Sanskerta ya Kak? Yang dimana artinya itu adalah makhluk berwujud manusia berjenis kelamin wanita yang cantik dan elok. Oh, Masya Allah. Sangat mempresentasikan kita sekali nggak sih? Masya Allah, merepresentasikan kita. Iya, Apalagi gitu kita ya. berdua. Kita berdua gitu ya teman-teman. Nah, biasanya dalam istilah bahasa Inggris ya, kita kenal bidadari ini tuh dengan istilah angel ya. Angel. Dan kalau dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan istilah al-hur atau jamak dari huriyah yang maknanya itu adalah bidadari, guys. Oke, bidadari. Ya, Oke, gitu. gitu ya Seperti itu, Kak. Mai. Nah, berdasarkan pengertian yang udah dijelaskan dan dijabarkan oleh Kak Ila tadi nih, di sini Maisun penasaran nih Kak. Kira-kira gimana sih penciptaan bidadari itu? Penciptaan bidadari ya, penciptaan bidadari itu tuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara langsung ya, bukan seperti kita manusia biasa, bukan melalui persalinan. Nah, seperti yang Allah cantumkan di ayat Al-Qur'an di surah Al-Waqiah ayat 35, inna ansha'nahunna insya'a, bahwa sesungguhnya kami ciptakan para bidadari itu secara langsung. Nah, seperti itu Maisun. Jadi tercantum ya dalam Al-Qur'an makna dari bidadari itu diciptakan dari apa gitu. Oke, berarti penciptaannya secara langsung Iya, gitu ya betul Kak. sekali. Oke. Nah, kemudian nih Kak Ila, kalau misalnya bidadari tadi kan diciptakan secara langsung. Berarti kan bidadari tadi diciptakan secara langsung ya Kak, enggak melalui persalinan kalau kata Kak Ila tadi. Dan pasti bidadari itu diciptakannya dari elemen yang berbeda nih Kak, dibanding manusia. Kalau misalnya manusia dari tanah, kemudian malaikat dari cahaya, kemudian jin dan setan dari api. Kira-kira bidadari itu dari apa sih Kak? Bidadari itu tercipta dari apa sih gitu ya? Iya, Kak. Banyak riwayat yang mengemukakan bahwasanya bidadari itu tercipta dari daun za'rafan nih. Biasanya yang kita kenal dengan istilah saffron. Oh, gitu. Yakni jenis bunga yang banyak khasiatnya, yang dimana dia tuh terdiri dari 3 kelopak bunga dan 3 kelopak daun yang berwarna ungu. Berwarna biasanya. ungu. Iya, seperti itu. Berarti ada warna tersendiri gitu Iya, ya, warna benar. khasnya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi
Bidadari diciptakan dari bunga, berarti indah banget ya Kak, pasti cantik banget. Iya, indah. Kira-kira kecantikan bidadari itu gimana sih Kak? Ya, kecantikan bidadari ya. Ini juga Allah bahas ya di Al-Qur'an ya, di surat Al-Waqiah juga di ayat 22 sampai 26, wa hurun 'ain, yang mana artinya dan bidadari-bidadari itu yang bermata jeli, ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Jaza'an bima kanu ya'malun, di mana dia tuh hadir sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima, mereka itu tidaklah mendengar percakapan yang sia-sia dan yang menimbulkan dosa, kecuali illa qila salama, kecuali hanya mendengarkan ucapan salam saja, seperti itu. Begitu, Masya Allah sekali ya Kak. Ternyata kecantikan bidadari ini bukan hanya parasnya saja yang digambarkan indah dan cantik, tapi ternyata bagaimana Allah menjaga bidadari tersebut di lingkungannya ternyata sangat indah dan sangat cantik sekali. Oke Kak Ila, kemudian dari penggambaran yang sudah tadi kita jabarkan nih Kak, kira-kira sikap dan sifat apa aja sih Kak yang dimiliki oleh bidadari, dan bagaimana cara kita sebagai perempuan zaman sekarang untuk merepresentasikan sifat tersebut? Ya, sifat dan sikap dari bidadari itu juga jelas ya Allah cantumkan di ayat Al-Qur'an itu di surat Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum walajan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan, yang dimana artinya itu apa? Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan santun dan menundukkan pandangannya, yang tidak pernah disentuh sama sekali oleh manusia sebelum mereka, juga tidak pula oleh jin, seperti itu ya. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Di mana bidadari itu ka'annahunnal yaqut wal marjan, mereka itu tercipta dari yakut wal marjan, yaitu berupa mutiara atau permata gitu. Berarti penjagaan bidadari di surga ini juga digambarkan dengan indah sekali ya kan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kita sebagai wanita zaman sekarang nih Kak, masih memungkinkan pastikan Kak bagi kita untuk merepresentasikan sikap dan sifat bidadari ini? Pasti insyaallah. Dan tentunya sebagaimana topik yang akan kita bahas nih Kak pada hari ini, kita akan belajar untuk menjadi bidadari bumi dengan meneladani tokoh hebat di zaman Nabi nih Kak. Nah, yang dimana kita tahu bahwasannya wanita-wanita di zaman Nabi itu tidak hanya cantik parasnya, tapi pasti cantik juga hatinya dan kokoh juga imannya kan Kak, yang sangat merepresentasikan bidadari ini. Kira-kira ada siapa ya Kak tokoh yang bisa kita contoh sebagai bentuk representasi dari bidadari tadi? Kita di sini membahas bagaimana kita menjadi bidadari bumi nih, bidadari bumi nih kan di zaman kini, yang dimana zaman ini kita bukan hanya mengejar kesempurnaan saja, tetapi kita juga meneladani jejak-jejaknya para sahabiat serta para tokoh inspiratif modern, ya nggak sih? Iya benar Kak. Dari kilas balik perjalanan mereka, kita belajar tentang keteguhan iman, kelembutan hati, kecerdasan, dan keberanian menghadapi zaman, seperti itu ya. Nah, di salah satu contohnya itu ada di zaman Nabi itu, ini mungkin jarang kita dengar ya teman-teman. Nah, namanya itu adalah Ummu Waraqah. Di mana beliau itu Ummu Waraqah bin Haris bin Naufal, cuma lebih dikenal dengan Ummu Waraqah bin Naufal karena kakeknya lebih terkenal, seperti itu di masa itu gitu. Nah, dimana beliau ini ya merupakan termasuk dari kalangan sahabiat yang beliau itu mempunyai keteguhan iman, kelembutan hati, dan beliau juga termasuk ini ya hafizah pada zaman itu. Beliau tuh menghafal Al-Qur'an, bacaannya juga bagus. Juga beliau itu termasuk perempuan yang masuk Islam pertama di Madinah. Gitu. Dimana beliau itu juga yang paling semangat menyambut kehadirannya Nabi di Madinah. Nah, seperti itu. Dan beliau juga termasuk orang yang repot dalam pembangunan Masjid Nabawi. Beliau juga membantu ya Kak dalam pembangunan Masjid Nabawi. Dengan keteguhan iman dan kelembutan hati beliau emang mau benar-benar menyambut kehadiran Nabi SAW, juga membantu dakwahnya Nabi pada saat itu. Iya benar. Beliau juga menghafal Al-Quran, bacaannya juga bagus. Di mana beliau itu dekat sekali dengan kalamullah dan cinta dalam beribadah, seperti itu. Nah, di mana beliau itu selalu mencurahkan hidupnya untuk menghafal dan memahami Al-Quran saja. Ayat demi ayat beliau jaga dengan penuh kesungguhan gitu.
Dan bacaan Qurannya juga indah, khusyuk dan menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Masya Allah. Karena keilmuannya juga Rasulullah memberi perhatian khusus terhadapnya. Nah, ada suatu cerita ketika perang Badar itu beliau minta izin sama Rasulullah ya, dengan harap beliau tuh mau ikut perang, tapi beliau tuh bagian yang ini merawat para mujahid dan jadi ngebantu gitu ya Kak. Dan berharap ingin syahid gitu ya. Nah, mulai dari situlah Rasulullah memberi julukan kepada beliau Ummu Waraqah itu dengan asyahidah. Jadi para sahabat itu memanggil beliau asyahidah, padahal posisinya beliau belum wafat ya. Iya, Kak. Cuman dipanggil dengan julukan asyahidah gitu. Karena ya keteguhan iman beliau tadi, yang beliau tuh emang benar-benar mempersembahkan dirinya untuk ya iman kepada Rasulullah dan pada Allah saja gitu. Masya Allah sekali ya Kak. Jadi dari kisah Ummu Waraqah ini bisa kita ambil teman-teman bahwasannya kecantikan dari seorang bidadari itu tidak hanya dilihat dari parasnya saja, kan tetapi dari keindahan akhlaknya, keteguhan imannya, dan bagaimana besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, cerita menarik nih Maisun tentang Ummu Waraqah. Apa tuh Kak? Nah gini, beliau itu, jadi pada zaman Nabi itu dulu masjid itu rata-rata untuk laki-laki saja. Dan Nabi juga bilang kan, sesungguhnya sholatnya perempuan itu lebih baik di dalam rumah daripada dia sholat di masjidku gitu, kata Nabi gitu kan. Nah karena itu gunanya apa sih sebenarnya Rasulullah menyuruh seperti itu ya? Karena yang pertama adalah menjaga perempuan itu sendiri, dan yang kedua adalah menjaga laki-laki gitu ya. Karena nanti kan bisa jadi kalau misalnya tercampur laki-laki dan perempuan di dalam satu masjid, takutnya nanti nih misalnya si yang laki-lakinya nanti azannya dimerdu-merduin. Dan takutnya kayak Kak, mengundang yang tidak gitu. Betul. Ya Kak. Azannya dimerdu-merduin, bacanya dimerdu-merduin kayak gitu. Nah seperti itu. Terus tiba-tiba inilah Ummu Waraqah nih ya. Ummu Waraqah beliau speak up ya bahasa kitanya, speak up ke Nabi, langsung bertanya, ya Rasulullah, emang surga itu untuk laki-laki aja ya, kata Ummu Waraqah. Terus dijawab sama Nabi, enggak, aku tuh diutus sama Allah untuk anak-anak laki-laki juga perempuan, kata Rasulullah gitu. Terus dijawab sama Ummu Waraqah, tapi kan Rasulullah, laki-laki itu bisa sholat di masjid, mereka bisa azan, mereka bisa jihad pergi keluar gitu, sementara perempuan tuh nggak ada gitu. Atau gini aja deh Rasulullah, gimana kalau misalnya rumahku dijadikan tempat sholatnya khusus perempuan, kayak gitu. Masya Allah sekali. Terus ketika beliau berkata seperti itu kan, karena rumah saya ini kan besar ya Rasulullah, jadi gimana kalau misalnya rumah saya ini jadi tempat sholat perempuan aja, kata Ummu Waraqah. Nah akhirnya ketika Nabi melihat rumah Ummu Waraqah tuh, jadinya akhirnya beliau memutuskan, oke nih, rumah Ummu Waraqah akan kita jadikan tempat perempuan sholat gitu, sholat berjamaah gitu. Dan Nabi juga langsung menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi imam di sana. Nah beliau juga dijuluki dengan imam pertama dalam Islam dari kalangan perempuan. Dari kalangan perempuan, gitu, benar sekali. Tapi bukan maksudnya perempuan itu boleh mengimami laki-laki ya, karena ada juga tuh cerita bahwasanya Nabi itu mengutus seorang laki-laki untuk azan saja di masjid di musola yang rumah beliau tadi itu, untuk memanggil azan saja, karena kan azan emang tidak boleh dilakukan oleh perempuan ya, seperti itu. Makanya itu, jadi itu ceritanya. Jadi ya beliau tuh menjadi imam untuk kalangan perempuan saja gitu, para saudara-saudaranya, para sahabat yang lain, seperti itu. Dari kisahnya Ummu Waraqah ini ya, kita bisa ambil bahwasanya beliau itu adalah salah satu contoh bagaimana wanita dalam Islam itu tidak hanya berperan dalam ranah domestik saja, tetapi juga dalam bidang keagamaan dan sosial, ya nggak sih? Iya, benar. Dimana ia menunjukkan bahwa dengan keteguhan iman, pengetahuan dan pengabdian beliau, seorang wanita itu dapat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat dan agama. Berarti dari sini kita bisa tahu ya Kak, kalau misalnya perempuan itu tuh nggak cuman buat keluarganya aja, nggak cuman buat dirinya aja, tapi dia juga bisa berhimah kepada masyarakat. Betul. Agar bisa mengabdi kepada agama dan penduduk sekitar gitu ya Kak ya. Seperti itu. Nah kalau tadi kita udah mengupas belum tuntas juga sih sebenarnya, pasti banyak ya Kak sahabat-sahabat yang luar biasa dan bisa kita contoh nih teman-teman. Nah kira-kira kalau misalnya kan tadi kita udah mengulik nih Kak, tokoh di zaman Nabi, kira-kira kalau di zaman sekarang ini ada nggak sih Kak tokoh perempuan yang bisa kita contoh? Ini Ana mengambil contoh dari ini ya,
orator perempuan dari ranah Minang nih. Wah, dari Hasan. ranah Minang. Iya. Benar. Beliau berasal dari Padang Panjang. Padang Panjang. Iya. Pasti banyak tuh Kak teman-teman KBAI dari Padang Panjang. Iya. Ya, nama beliau adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said. Rasuna Said, Iya, terkenal Rasuna itu Kak. Terkenal ya, tapi nggak baik. semua orang tahu. Beliau itu dijuluki dengan Singa Podium. Singa Podium dari ranah Minang nih. Dimana beliau itu seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan hak-haknya perempuan, khususnya hak mereka dalam pendidikan dan partisipasi dalam politik. Seperti itu. Di dalam beliau juga di dalam kegiatan sosial dia selalu berorasi tentang hak-haknya perempuan gitu. Dimana ini merupakan salah satu bentuk perjuangan beliau, dimana beliau itu pidatonya lebih keras daripada dentuman senjata, ya gitu peribahasa kita ya. Dimana tahun 1932 beliau pernah berpidato menentang penjajahan Belanda sampai beliau dipenjara. Terus beliau menjadi perempuan pertama Indonesia yang ditahan ya karena perjuangan politik beliau. Nah, beliau pernah berkata nih, saya tidak akan takut di penjara, yang saya takut itu hanyalah bangsa ini tetap dijajah, kata beliau seperti itu. Lalu setelah bebas beliau dari penjara, beliau menulis di koran namanya Koran Menara Putri ya, dengan nama samaran Seliguri, di mana beliau menyerukan kesadaran dan keberanian perempuan. Dalam satu tulisannya ia menegaskan selama perempuan itu hanya menjadi penonton, bangsa ini tidak akan maju. Perempuan harus turut serta dalam perjuangan karena ya tanpa perempuan yang sadar kemerdekaan hanyalah mimpi, kata beliau seperti itu. Nah, juga pada saat masa penjajahan Jepang, beliau itu juga tetap bergerak ya lewat organisasi Fujinkai namanya, yang mana Fujinkai. mengubahnya menjadi beliau mengubahnya menjadi wadah belajar. Setelah kemerdekaan, beliau juga masih ikut dalam perjuangan Indonesia, yaitu duduk di Badan Perwakilan Rakyat dan memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Oh gitu. Terus beliau tuh wafat di 2 November 1965. Lalu di tahun 1974 beliau dianugerahkan gelar pahlawan nasional seperti itu. Jadi hampir seluruh masa hidup beliau habiskan untuk memperjuangkan haknya perempuan gitu. Dan nama beliau juga abadi di jalan-jalan besar. Seperti itu. Berarti Rasuna Said ini mengajarkan kita bahwasannya perempuan itu ketika haknya ditindas, ketika haknya dirampas, kita masih bisa menyuarakan hak kita ya Kak ya, masih bisa memperjuangkan hak kita tadi. Oke teman-teman, Masya Allah sekali ya tadi kisah-kisah yang sudah dijabarkan oleh Kak Ila. Tadi ada Ummu Warokoh dan ada Rasuna Said ya Kak, dari perempuan zaman now. Dan ternyata Rasuna Said itu dari ranah Minang teman-teman, sama nih kayak kita, sama-sama dari ranah Minang ya Kak ya. Nah, jadi dari cerita yang udah Kak Ila bawakan dan Kak Ila jelaskan tadi, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya bidadari itu tuh gak cuman cantik dari parasnya aja teman-teman, tapi dari akhlaknya juga, dari keberaniannya juga, bahkan dari keteguhan iman dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sayang banget nih teman-teman, kita harus berpisah nih kayaknya ya Kak ya, karena bentar doang nih kayak narasi Hawa hari ini. Kira-kira Kak Ila di closing statement hari ini nih, adakah yang mau Kak Ila sampaikan kepada teman-teman KBAI semuanya? Ya, terkhusus untuk perempuan di luar sana. Kita tuh sebagai perempuan jangan mau terlihat lemah ya. Kita tuh harus bisa memperjuangkan hak-hak kita dalam hal apapun ya. Dimana kita bisa belajar dari kisahnya Ummu Warokoh, dimana beliau itu tetap teguh imannya, beliau mau memperjuangkan agamanya gitu. Juga kita bisa mengambil dari kisahnya Rasuna Said tadi, di mana beliau itu memperjuangkan hak-hak perempuan di masa penjajahan tadi gitu. Bahwasanya kita tuh bukan lemah guys, kita nggak lemah, kita bisa gitu. Kita bisa menjadi bidadari bumi ya, kita bisa menjadi bidadari bumi dengan berlandaskan Al-Quran, juga dari kisah-kisahnya para sahabat dan tokoh perempuan masa kini ya. Sebenarnya banyak sekali tuh kisah-kisah yang banyak banget belum kita bahas ya di sini. Soalnya ya kita cuman segini doang. Iya. Ya intinya pokoknya kita sebagai perempuan harus tetap bisa menjaga diri kita, tapi bukan berarti kita itu nggak bisa apa-apa ya teman-teman. Nggak berarti menutup ya kayak. Iya, bukan berarti kita menutup. Kita harus bisa
sesuai dengan koridor syariat gitu ya teman-teman semuanya. Wabil khusus untuk perempuan, tetap jaga diri kita, perjuangkan hak-hak kita, juga jadilah bidadari bumi atau bidadari zaman now ya, bidadari zaman now yang dirindukan surga. Masya Insyaallah. Allah. Oke, terima kasih Kak Ila Ya, atas sama-sama, closing Aisyah. statement dan penjelasan-penjelasan tentang apa itu bidadari, bagaimana penciptaannya, tokoh-tokoh yang sangat merepresentasikan bidadari tadi. Nah, buat teman-teman KBAI semuanya, kita bisa loh menjadi bidadari seperti yang sudah Kak Ila jelaskan tadi. Apalagi banyak ya Kak tadi kisah yang belum kita Iya, ungkap, dan pasti betul. banyak sekali cara-cara kita untuk menjadi bidadari dengan cara meneladani atau mencontoh sifat-sifat dari tokoh-tokoh yang mungkin belum kita bahas di sini, tapi mungkin teman-teman sudah baca kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman narasi Hawa kita pada sore hari ini. Kembali lagi di narasi Hawa berikutnya. Narasi Hawa, Hawa bercerita, dunia bercahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Before I let you go, can I get a kiss tonight?